Kamu pikir kamu pilih sendiri berita yang kamu baca, konten yang kamu tonton, pendapat yang kamu pegang, gaya hidup yang kamu banggakan? Faktanya salah besar. Semua itu dikurasi buat kamu, disesuaikan, disuntik, ditarik pelan-pelan ke satu kotak kecil bernama algoritma. Bukan kita yang sekarang memegang kendali. Kita tak lebih dari sekedar produk dari sistem yang lebih ngerti otak kita daripada diri kita sendiri. Hari ini algoritma media sosial lah yang berperan melakukan itu semua, yang perlahan-lahan mengambil alih kendali pikiran kita. Di video ini kita akan membahas bagaimana media sosial perlahan-lahan mengendalikan pikiran kita. Dari cara kita berpikir, merasa, sampai mengambil keputusan. Bukan buat menakut-nakuti, tapi biar kita lebih sadar dan bisa melindungi diri. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana sih sebenarnya sosial media bisa sampai ngontrol pikiran kita? Kok bisa kita dibikin percaya, marah, cinta, bahkan benci, cuma gara-gara scroll di timeline? Jawabannya sederhana. Ada dua senjata utama yang sosial media pakai untuk mengendalikan pikiran kita, yaitu dopamine loop dan echo chamber. Dua istilah yang kedengarannya keren ya, tapi efeknya bikin kita kayak hamster yang berlari di roda, capek sendiri tapi nggak sadar sedang dikurung. Echo chamber adalah kondisi di mana seseorang hanya terpapar pada informasi, ide, atau opini yang memperkuat pandangan atau keyakinan mereka sendiri tanpa mendapatkan sudut pandang lain yang berbeda. Kenapa disebut echo atau gema? Karena seperti di sebuah ruangan tertutup, suara yang kita keluarkan akan kembali ke kita dalam bentuk gema. Di sosmed, ide yang kita percaya bergema kembali lewat algoritma dan komunitas yang mendukung pandangan itu, sehingga kita merasa pandangan kita selalu benar. Bagaimana ini terjadi di sosmed? Algoritma sosmed memang dirancang untuk menunjukkan konten yang kamu suka dan sering berinteraksi dengannya. Misal, kalau kamu sering nonton video tentang teori konspirasi bumi datar, maka platform akan merekomendasikan lebih banyak video serupa. Atau kamu suka nge-like konten politik yang anti pemerintah, kamu juga bakal dicekoki dengan konten-konten serupa. Mulai dari yang memang kritik berdasar hingga hoaks akan muncul di beranda kamu. Akibatnya, kamu jarang melihat pandangan lain yang mungkin bertentangan dengan keyakinanmu. Ini membuat orang makin radikal, keras kepala, dan tertutup terhadap ide baru. Misalnya, kamu pendukung calon presiden atau kepala daerah tertentu, maka algoritma medsos akan bekerja menjaring konten yang akan melibatkan emosimu terkait pilpres atau pilkada. Apakah itu konten positif sosok yang kamu dukung, yang setiap menontonnya kamu akan menjadi semakin menggebu-gebu mendukung orang itu, atau sebaliknya menjadi pembenci yang tak akan pernah ada habisnya? Dampak dari paparan echo chamber ini secara terus-menerus mengerikan banget loh. Di antaranya pikiranmu jadi kurang terbuka terhadap hal-hal lain. Selain itu, ini juga akan meningkatkan polarisasi sosial, perpecahan antar kelompok karena merasa kubu lain salah. Sosmed cenderung menunjukkan opini yang sama dengan yang kita suka. Akibatnya, kita hidup dalam gelembung di mana kita merasa semua orang berpikir sama. Ini membuat pikiran kita makin sempit tanpa kita sadari. Fenomena echo chamber di media sosial ini juga berperan signifikan dalam memperkuat polarisasi politik di Indonesia, terutama menjelang dan selama pemilu 2024. Dalam pemilu 2024, partai politik dan kandidat memanfaatkan data pengguna untuk menyampaikan pesan yang disesuaikan dengan kelompok tertentu. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pemilih hanya menerima informasi yang memperkuat pandangan mereka tanpa paparan terhadap argumen lawan politik. Echo chamber memfasilitasi penyebaran informasi palsu karena pengguna cenderung menerima dan membagikan informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka tanpa memverifikasi kebenarannya. Hal ini memperburuk polarisasi dan menghambat diskusi yang sehat. Polarisasi politik yang kita rasakan sekarang ini punya dampak buruk, di antaranya meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat. Menurunnya kualitas demokrasi karena masyarakat kurang terpapar akan pandangan yang berbeda hingga menghambat diskusi yang konstruktif.
serta terhambatnya konsensus publik yang menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan dalam isu-isu penting nasional. Terus, kalau kita sudah sadar bahwa kita terjebak dalam echo chamber, apa yang harus dilakukan? Pertama, cobalah untuk selalu mendiversifikasi sumber informasi kamu. Aktiflah mencari dan membaca berita dari berbagai sumber untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Lalu cobalah berinteraksi dengan pandangan berbeda. Terlibat dalam diskusi dengan individu yang memiliki pandangan berbeda untuk memahami sudut pandang lain. Selalu verifikasi informasi yang kamu terima. Sebelum membagikan informasi, pastikan untuk memeriksa kebenarannya melalui sumber yang terpercaya. Dengan kesadaran dan upaya aktif, kita dapat mengurangi dampak negatif echo chamber dan memperkuat demokrasi yang inklusif dan sehat di Indonesia. Terus kalau sudah begitu, bagaimana cara kita untuk lepas dari kendali media sosial? Nah, ini yang paling penting. Kamu bisa saja jadi pengguna media, tapi kamu harus benar-benar sasar saat menggunakannya. Lalu cobalah kurangi waktu online. Gunakan fitur screen time atau aplikasi pemblokir. Unfollow akun yang bikin kamu merasa buruk tentang diri sendiri. Follow akun yang edukatif dan positif. Istilahnya digital detox, coba sehari 2 hari benar-benar lepas dari medsos dan rasakan bedanya. Medsos bukanlah musuh yang harus benar-benar dihalangi saat ini. Tapi, kalau kamu nggak sadar, kita bisa dikendalikan tanpa kita sadari. Ingat, kamu yang harus mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kamu. Karena semakin banyak yang sadar, semakin sehat juga dunia digital kita. Semoga obrolan ini ngebuka pikiran kalian ya. Kalau kamu merasa video ini berguna, jangan lupa like, komen pengalaman kamu di kolom komentar, dan share ke teman kamu yang suka keasikan scroll sosmed. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay mindful, stay free.